Perkembangan kasus COVID-19 nasional berdasarkan data yang dihimpun dari Satuan Tugas COVID-19 per 12 Februari 2022 untuk kasus hariannya telah mencapai 55.209 kasus per hari dengan kasus aktif secara keseluruhan telah mencapai 261.497 kasus. Kenaikan kasus aktif yang signifikan tersebut didominasi oleh daerah luar Pulau Jawa yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Bali, yakni Sulawesi 86,56%, Kalimantan 82,91%, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua 82,24% dan Sumatera 77,55%. Kenaikan kasus yang signifikan tersebut membuat pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi secara terbatas guna mengevaluasi perkembangan PPKM di luar Pulau Jawa Bali yang dilaksanakan secara virtual pada Minggu 13 Februari 2022. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dengan turut dihadiri oleh kementerian lembaga dan 10 perwakilan pemerintah daerah. Untuk Provinsi Maluku sendiri, diikuti oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang didampingi Sekretaris Daerah Maluku Sadeli I dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku Henry Farfar, serta Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi, Sekretaris Kota dan pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Kota Ambon. Dalam arahannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa positivity rate pada 18 provinsi di luar Pulau Jawa Bali mengalami kenaikan di atas standar, yakni lebih dari 5%. Terutama di Maluku menempati posisi pertama dengan positivity rate 19,06% dan posisi paling akhir diduduki oleh Papua dengan positivity rate 13,72%. Dirinya menghimbau kepada pemerintah daerah agar kenaikan kasus COVID-19 yang melonjak tinggi tersebut perlu diwaspadai dan dipersiapkan, serta sebagai bentuk proteksi dalam mengantisipasi kenaikan kasus tersebut sesuai dengan arahan Presiden untuk terus mendorong vaksinasi di setiap daerah. Dirinya juga mengusulkan agar daerah di luar Pulau Jawa Bali memperpanjang penerapan PPKM dengan periode pelaksanaan selama 14 hari yang mulai diterapkan pada tanggal 15 sampai 28 Februari 2022. Beberapa catatan bahwa yang dengan kenaikan di luar Jawa Bali ini diminta kepada kepala daerah, Pak Gubernur, Forkominda, Bupati, Wali Kota itu untuk mempersiapkan masyarakatnya, dan tentu untuk persiapan tersebut yang paling penting adalah kegiatan berbasis protokol kesehatan harus dilanjutkan, terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga harus terus didorong, dan kami melihat di beberapa tempat memang prokes sudah mulai agak kendor, banyak yang tidak menggunakan masker dalam kegiatan-kegiatan, terutama di pasar-pasar basah itu terlihat, dan kemudian tentu kegiatan berikutnya adalah untuk mengarahkan bahwa mereka yang OTG ataupun gejala ringan untuk isoman di rumah, dan untuk isoman tentu ketersediaan obat-obatan menjadi penting, dan nanti Pak Menteri Kesehatan akan menyiapkan salah satunya adalah telemedicine yang akan dikembangkan di seluruh kota-kota, karena ini banyak kota-kota aglomerasi di luar Jawa juga, dan kemudian tentu selanjutnya vaksinasi dosis 2 dan dosis 3 ini untuk terus didorong, terutama yang usianya lansia dan komorbid, karena ini terbukti dari pengalaman di Jawa yang banyak terkena dan gejalanya berat, bahkan sampai meninggal adalah yang lansia dan yang kena komorbid, dan bahkan yang suntikannya tidak lengkap. Kemudian tentu dari BNPB untuk didorong kembali PPKM Mikro, dan kita sudah mencatat ada 10 kota yang kenaikannya cukup signifikan, walaupun dari segi rumah sakitnya relatif lebih aman, sehingga tentu menjadi catatan bagi Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Forkominda, bahwa kita ketahui penularan akan cepat, tetapi indikatornya bukan hanya penularan, tetapi juga terkait dengan ketersediaan rumah sakit. Bor COVID itu menjadi penting,
dan tentunya juga terkait dengan isolasi dan bor intensif.